Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Takdir yang Tak Dapat Kulawan bagian yang kelima. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Tidak terasa hari ini adalah hari kelulusanku dari bangku SMP, dan band saya mendapatkan kesempatan untuk manggung di acara kelulusan itu. Saya bermain menjadi gitaris. Ya, walaupun hanya sekedar bisa dan gak jago-jago banget. Dan satu hal yang membuat saya kaget waktu itu, Hani, teman sekelasku yang sudah kuceritakan di beberapa cerita sebelumnya, dia meminta foto bersamaku. Lalu dia meminta nomor telepon dan YM-ku karena Hani, wanita yang kukenal ini, biasanya tidak pernah melakukan hal tersebut. Lalu saya bertukar CP dengannya. Saya akui saya memang cukup dekat dengannya dari kelas 1 SMP hingga sekarang. Namun baru kali ini kita bertukar CP. Dengan senyuman khas yang begitu indah dan keraian rambutnya yang kini sudah mencapai bahu. Vin, nanti jangan lupa sama aku ya. Nanti kalau aku kangen pasti aku chat. Seru dia dengan senyuman di wajahnya. Oh, jadi kalau cuma kangen doang, sautku dengan nada sedikit sebal. Gak usah cemberut, muka udah kayak Donald bebek masih aja cemberut. Dengan nada meledek, dia langsung pergi meninggalkanku sambil melambaikan tangan. Mungkin aku bakal beneran kangen sama senyum itu, gumamku dengan pelan. Ya, karena Hani mendapatkan nilai UN yang sangat tinggi, maka dia dapat masuk ke SMA negeri unggulan. Sebenarnya nilai saya waktu itu di atas rata-rata, namun tidak tinggi juga. Jadi saya bersyukur masih bisa mendapatkan SMA negeri lainnya. Berat rasanya meninggalkan sekolah ini, sekolah dengan ribuan kenangan di dalamnya. Aku begitu menyukai sekolah ini. Di sini aku mendapatkan begitu banyak teman yang cukup baik denganku. Bahkan sampai aku berpamitan dengan beberapa makhluk halus di sekolah ini, seperti hantu anak kecil di kebun belakang sekolah dan hantu wanita di dekat masjid sekolah. Dan tentunya mereka bukan jin yang jahat yang suka menjahili manusia. Namun secara tidak sadar kenapa saya berjalan ke lorong ini. Ya, lorong di mana pertama kali bertemu dengan hantu wanita itu, Yuni. Sampai saat di hari terakhir saya menginjak sekolah ini pun, saya masih belum dapat menemuinya. Yuni, kamu di mana? Dan secara tidak sadar kalimat itu muncul dari mulutku. Aku berteriak di lorong itu, untungnya waktu itu di lorong sedang tidak ada siapa-siapa. Aku akan menunggumu sampai hari di mana kau datang kepadaku. Gumamku dalam hati sambil berjalan meninggalkan lorong itu. Teman akrab saya Rian juga memutuskan untuk masuk ke SMK, dan otomatis saya akan berbeda sekolah dengannya nanti. Karena Rian tahu ayah dan ibunya mungkin tidak akan mampu menguliahkannya. Karena itu dia lebih memilih masuk ke SMK dengan harapan agar dapat langsung bekerja setelah lulus nanti. Tentu saja saya masih akan sering bertemu dengannya di tempat pengajian kami. Sedangkan Kak Dina, dia mendapat predikat murid terbaik di sekolahku dan juga mendapat nilai UN tertinggi di sekolahku. Apakah dia akan masuk SMA unggulan? Tidak. Dia lebih memilih satu sekolah denganku, padahal aku sudah berkali-kali bilang kepadanya agar sekali-kali mementingkan dirinya sendiri,
jangan terus khawatir denganku. Namun apa daya, kakakku ini mewarisi sikap keras kepala seperti ayahku. Dia tidak menggubris perkataanku. Namun kalau boleh jujur, aku senang dapat satu sekolah lagi dengannya. Lalu ketika saya sampai di rumah, saya memutuskan untuk mengistirahatkan badan dan tidur sebentar setelah sholat asar. Karena di acara kelulusan itu saya menjadi salah satu panitia dan harus membantu menyiapkan segala yang dibutuhkan. Namun ketika saya tertidur, saya kembali mendengar suara itu. Ya, suara yang tidak asing denganku. Selamat malam Kevin. Saya yakin 100% ini suara dia. Saya langsung bangkit dari tempat tidur dan mencari sumber suara itu. Suaranya berasal dari teras lantai 2 rumahku. Ketika saya berlari menghampiri suara itu dan sampai di teras, tanpa saya sadar, mata saya mengeluarkan air mata. "Ini kamu kan?" tanyaku kepadanya, seolah tidak percaya bahwa kini ia ada di depanku. Hal yang sudah aku tunggu setelah bertahun-tahun. Namun kenapa saya menangis? Apakah karena aku akhirnya bertemu dengannya? "Maaf ya," kata Yuni, sautnya dengan tetesan air mata yang masih tetap mengalir dari matanya dan memberikan senyuman kepadaku, walaupun aku tahu dia sekuat tenaga untuk membuat senyuman itu di wajahnya. Kenapa baru sekarang? Kemana saja kamu selama ini?" Begitu banyak pertanyaan yang ada di kepalaku yang ingin aku tanyakan kepadanya. "Maaf, aku tidak dapat menemuimu sebelumnya," kata Yuni. "Ada apa sebenarnya? Bukankah kau ingin meminta tolong padaku? Kenapa kau malah menghilang?" kataku. "Sekarang sepertinya aku sudah tidak bisa meminta tolong kepadamu. Sepertinya sudah terlambat," kata Yuni. "Kenapa tidak? Aku sekarang sudah siap untuk menolongmu. Aku akan melakukan semua yang aku bisa." "Maaf Kevin, aku tidak mau melibatkanmu lagi sekarang. Dan mulai sekarang, tolong jangan pikirkan aku lagi." Lalu dia melayang ke belakang memudar sampai aku tak bisa melihatnya lagi. Dan tiba-tiba aku terbangun. Air mata begitu deras mengalir dari mataku. Dadaku begitu sesak, aku menekan dadaku lalu kupukul berkali-kali. Kenapa rasanya begitu sesak? Ya, karena aku rasa aku sekarang sedang merasa sangat marah pada diriku sendiri. Kenapa tidak waktu itu? Apakah aku bisa memutar waktu dan kembali ke waktu itu? Mengingat wajahnya membuatku begitu sangat menyesal. Tidak hentinya aku memukul dadaku yang masih sangat sesak. Kesedihanku tidak tertampung dan tak terasa aku kembali tertidur setelah sekian lama aku menangis. Apakah aku harus membiarkannya seperti ini? Apakah aku tetap membiarkan dia menderita seperti itu? Tidak. Aku akan mencari cara. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan kenapa aku sangat begitu kesal saat aku tahu tidak bisa lagi menolongnya. Bukankah ini yang kuinginkan dan bukankah harusnya aku merasa senang bahwa dia tidak akan lagi meminta tolong padaku? Perasaan apa ini? Mengapa aku begini-begini? Siapakah Yuni sebenarnya? Setelah aku tenang, aku mencoba berpikir apa yang harus aku lakukan. Dan tiba-tiba terlintas di pikiranku AA Ibrahim. Ya, aku akan mencoba menanyakannya. Lalu aku mengambil telepon genggamku di meja belajar dan aku menelponnya.
dan ia menyuruhku untuk datang ke rumahnya sehabis maghrib, walaupun tak ada schedule mengaji di rumahnya. Tak lama terdengar suara azan maghrib berkumandang. Saya langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melakukan sholat maghrib. Selesai sholat, aku langsung menaiki sepeda yang berada di garasi dan meluncur ke rumah guruku. Aku mengayuh sepedaku sangat kencang, sampai beberapa kali aku hampir terjatuh karena batu-batu yang kulindas. Sesampainya di sana, aku langsung disuruh masuk ke ruangannya. Ya, ruangan yang biasa dibuat untuk kegiatan mengaji. Tidak lupa aku mengucapkan salam dan mencium tangannya. Setelah sampai di ruangan itu, beliau menyuruh saya mengambil wudhu dan mengisi sebuah wadah dengan air. Dan setelah saya selesai, saya kembali disuruh menunggu. Hampir 1 jam menunggu, akhirnya beliau keluar dari kamarnya. Lalu beliau mengambil sebuah sajadah dari kamarnya dan menggelarnya. Dan saya disuruh untuk duduk bersila di atasnya. Tak lama beliau duduk di depanku. "Kamu siap?" kata A. Ibrahim. "Saya siap, A." Lalu beliau memegang kedua tanganku seperti mengajak untuk bersalaman. Tapi kanan tangan saya berada di kiri dan sebaliknya. Saya melakukan salam silang. Lalu beliau mengucapkan sebuah ayat yang cukup panjang, namun sangat pelan terdengar samar-samar di telingaku. Beliau menyuruhku untuk memejamkan mata dan membaca ayat kursi terus-menerus sampai dia bilang berhenti. Tiba-tiba badan saya menjadi begitu panas, badan saya bergetar hebat, seperti ada energi yang memaksa masuk ke tubuhku. Energinya sungguh dahsyat sampai membuat kesadaranku terombang-ambing. Sekitar 10 menitan saya merasakan hal itu terus-menerus, sampai beliau menyuruh saya untuk membuka mata. Namun saya lihat wajah beliau begitu pucat, begitu lelah, seperti seorang yang habis lari maraton. Tak lama beliau mengumpulkan tenaga untuk berdiri dan mematikan lampu ruangannya. Dan dia seperti mengeluarkan sesuatu yang panjang dan berbentuk seperti keris. Aku tidak bisa melihat benda apa itu secara pasti karena ruangan saat itu gelap total, tidak ada cahaya sedikit pun. "Kevin, sebelum saya memulai ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Suara apapun yang kau dengar dan gangguan-gangguan lain, jangan pernah sekalipun berpikir untuk membuka matamu. Karena kami dididik untuk selalu siap dalam keadaan dan kondisi apapun." Lalu tak lama beliau menyuruhku untuk menutup mata dan benda itu dia celupkan ke dalam wadah yang berisi air yang di dalamnya berisi bunga 7 rupa. Lalu beliau sedikit memukul-mukul keningku berkali-kali dengan benda itu. Dan benar saja saya mendengar suara wanita tertawa sangat kencang seperti suara itu tepat berada di samping saya. Namun saya harus menahan untuk kabur dan membuka mata. Dan lagi-lagi aku mendengar suara rintihan seorang wanita yang sedang kesakitan. Dan hal itu terjadi hampir 15 menit lamanya. Lalu beliau menyuruhku untuk membuka mataku. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan melanjutkan pada bagian yang ke-6. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.